Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saramita dengan NIM 2411027 dari kelas PAI 4A. Di sini saya membuat tugas video untuk memenuhi tugas mata kuliah Fikih Muamalah dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Rafiq Anwar SPDI MPD. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep harta. Yang pertama itu pengertian harta. Harta dalam bahasa Arab yaitu al-mal, yang berarti condong, cenderung, dan miring. Nah, menurut bahasa secara umum, mal ini adalah harta ataupun uang. Nah, secara istilah, harta ini adalah sesuatu yang diinginkan manusia berdasarkan tabiatnya, baik manusia ini akan memberikannya ataupun menyimpannya. Nah, yang kedua itu ada kedudukan harta. Harta ini merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia dalam menjalankan kehidupan. Nah, para ulama usul fikih juga memasukkan harta ini ke dalam daruriyat al-khamsah, yaitu 5 kebutuhan dasar yang terdiri atas agama, jiwa, akal, keturunan, dan juga harta. Nah, selain sebagai kebutuhan pokok, harta ini juga sebagai perhiasan dunia, sebagai cobaan atau fitnah, sebagai sarana untuk mendapatkan kesenangan, dan juga sebagai sarana untuk bekal menuju akhirat. Nah, yang ketiga itu ada cara memperoleh dan memanfaatkan harta. Nah, cara memperolehnya yang pertama itu adalah diperoleh secara langsung sebelum hartanya dimiliki oleh orang lain. Nah, bentuk yang jelas dari memperoleh harta baru secara langsung sebelum dimiliki oleh orang lain adalah menggarap tanah mati yang belum dimiliki. Nah, selanjutnya itu harta diperoleh dari kepemilikan orang lain melalui transaksi. Ini dibagi dalam 2 bentuk. Yang pertama itu ijbari, yang artinya harta diperoleh dari peralihan langsung seperti seperti warisan. Yang kedua itu ada ikhtiari, yang artinya harta diperoleh dari tidak sendirinya atau melalui transaksi seperti hibah ataupun jual beli. Nah, selanjutnya itu ada cara pemanfaatan harta. Yang pertama itu digunakan untuk keperluan sehari-hari seperti baju, tempat tinggal, ataupun makanan. Nah, dalam pemanfaatan juga ada beberapa larangan. Yang pertama itu ada israf, yang artinya berlebih-lebihan dalam pemanfaatan harta. Yang kedua itu ada tabzir, yang artinya boros, yaitu menghambur-hamburkan harta untuk keperluan yang kurang bermanfaat. Nah, selanjutnya itu yang kedua itu digunakan untuk memenuhi kewajiban kepada Allah. Yang pertama itu kewajiban materi yang berkenaan dengan kewajiban kepada Allah dan utang kepada Allah seperti zakat ataupun nazar dan juga yang lainnya. Yang kedua itu adalah kewajiban materi untuk kebutuhan keluarga seperti contoh memberi nafkah kepada keluarga. Nah, yang ketiga itu ada kewajiban sosial seperti membantu tetangga yang lagi membutuhkan. Nah, yang keempat itu ada kategorisasi harta. Yang pertama itu ada harta mutakawin dan juga goiru mutakawin, yang artinya harta mutakawin ini adalah harta yang boleh diambil manfaatnya seperti kerbau yang halal untuk dimakan dan juga pisau yang diperbolehkan untuk memotong makanan. Sedangkan harta goiru mutakawin ini adalah harta yang tidak boleh diambil manfaatnya seperti misalnya sepatu yang diperoleh dari hasil mencuri ataupun pisau yang digunakan untuk membunuh. Nah, yang kedua itu ada harta mitsli dan juga kimi. Harta mitsli ini adalah harta yang memiliki persamaan di pasar, misalnya seperti beras yang di pasar, tas untuk sekolah ataupun juga buku. Nah, harta kimi ini adalah harta yang tidak memiliki persamaan di pasar ataupun memiliki kesamaan tetapi memiliki perbedaan dalam kebiasaan dan juga kesatuan. Seperti contoh binatang, pohon, ataupun juga senjata dari berbagai negara. Nah, yang ketiga itu ada
harta istihlak dan juga harta istimal. Harta istihlak ini adalah harta yang habis dalam satu kali pemakaian, misalnya seperti kayu yang dibakar ataupun juga roti yang dimakan. Nah, sedangkan harta istimal ini adalah harta yang bisa digunakan berkali-kali, misalnya seperti botol, baju, dan juga sepatu. Nah, yang keempat itu ada harta mankul dan harta goiru mankul. Harta mankul ini adalah harta yang dapat dipindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Misalnya seperti contoh emas, perak, mobil, ataupun motor. Nah, sedangkan harta goiru mankul ini adalah harta yang tidak dapat dipindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Misalnya seperti kebun, tanah, ataupun juga gedung. Nah, yang kelima itu ada harta ain dan juga dain. Harta ain ini adalah harta yang wujudnya kelihatan, seperti rumah, tanah, kuda, ataupun yang lainnya yang wujudnya kelihatan. Nah, sedangkan harta dain ini adalah harta yang masih dalam tanggung jawab, misalnya seperti uang pinjaman ataupun mobil sewaan. Nah, yang keenam itu ada harta mamluk, mubah, dan mahjur. Harta mamluk ini adalah sesuatu yang masih dalam kepemilikan, misalnya seperti di bawah kepemilikan, misalnya seperti pemerintah ataupun yayasan. Nah, harta mubah ini adalah harta yang tidak dimiliki oleh seseorang tetapi kita boleh mengambil manfaatnya, misalnya seperti air yang ada pada mata air, pohon yang ada di hutan, ataupun juga ikan yang ada dalam lautan. Nah, harta mahjur ini adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam syarak untuk dimiliki sendiri, ataupun benda ini untuk kepentingan bersama, misalnya seperti masjid ataupun jalan raya misalnya. Nah, yang ketujuh itu ada harta yang dapat dibagi dan harta yang tidak dapat dibagi. Nah, harta yang dapat dibagi ini adalah harta yang jika dibagi ini tidak menimbulkan kerugian, misalnya seperti beras ataupun tepung. Nah, sedangkan harta yang tidak dapat dibagi ini adalah harta yang jika dibagi itu menimbulkan kerugian, misalnya seperti gelas, meja, ataupun kursi. Nah, yang kedelapan itu ada harta pokok dan harta hasil. Harta pokok ini adalah harta yang menyebabkan adanya harta lain, misalnya seperti pohon yang berbuah ataupun pohon yang berbunga. Nah, sedangkan harta hasil ini adalah harta yang diperoleh dari harta lain, misalnya seperti buah dari pohon ataupun bunga dari pohon. Nah, yang terakhir itu ada harta khusus dan juga harta umum. Harta khusus ini adalah harta pribadi yang tidak bersekutu dengan harta lain, misalnya seperti mobil pribadi, rumah sendiri, ataupun juga motor sendiri misalnya. Nah, harta khusus ini, sedangkan yang kedua itu ada harta umum. Harta umum ini adalah harta yang dimiliki oleh umum atau milik bersama, misalnya seperti sungai, jalan raya, ataupun juga bisa laut misalnya. Nah, yang terakhir itu ada fungsi harta. Fungsi harta ini yang pertama ini untuk menyempurnakan pelaksanaan ibadah. Karena pada pelaksanaan ibadah juga memerlukan alat-alat. Nah, yang kedua itu adalah untuk meningkatkan keimanan dan takwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga itu untuk meneruskan kehidupan dari satu periode ke periode selanjutnya. Nah, yang keempat itu adalah untuk menyeimbangkan antara kehidupan dunia maupun kehidupan di akhirat. Nah, yang kelima itu harta digunakan untuk mengembangkan ilmu, karena realistis saja bahwa pendidikan itu membutuhkan materi. Nah, yang keenam itu adalah harta sebagai sarana penggerak roda ekonomi. Nah, yang terakhir, harta ini digunakan untuk menumbuhkan interaksi antara individu dengan individu lainnya karena berbeda kebutuhan. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan
Jika ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kata saya ucapkan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.